Urban Radio Visual Anak Urban. Halo, selamat siang. Anak Urban, gimana siangnya kamu? Udah makan siang? Gue tau banget Anak Urban kalau misalnya kita ngelihat keluar ya, emang dari pagi cuacanya tuh selalu mendung. Rintik-rintik hujan juga Anak Urban. Tapi Anak Urban, siangnya kamu sekarang bakal ditemenin sama Gita. Tapi Gita gak sendirian. Kita udah ditemenin bareng sama Kak EJ. Hai. Halo Kak Gita. Halo, jangan panggil aku Kak. Biar akrab. Jangan panggil aku Kak, biar akrab. Oh ya udah. Panggil aja Gita. Oke Gita. Oke. Kenapa dia ketawa ya Anak Urban ya? By the way Anak Urban, kalau misalnya kamu ngelihat secara visual di www.urban1063fm.com ya Anak Urban ya. Gue tau banget pasti kamu nih terutama yang wargi Bandung gak asing sama muka yang ada di depan gue gitu. Salah satu konten kreator juga Anak Urban dari EJ Peace Entertainment. Betul. Ih, biasanya kan dia barengan tuh berempat. Iya. Sekarang sendiri ya. Sendiri. Berasa ini nggak berasa ada yang kurang gitu nggak sih kalau lagi ngobrol-ngobrol sendiri gini? Enggak kok, kita enggak terus-terusan berempat kok. Oh, gitu. Itu kenapa ya orang-orang tuh Iya. nyangkanya kita tuh berempat terus. Iya, Kita biar mau main. Ini kemana yang lain, kemana yang lain. gitu. Kita harus nempel mulu ya tiap hari. gitu. Karena mungkin dari media sosial kan kelihatannya selalu berempat ya kan, Betul. ngapa-ngapain bikin konten ketawa-ketawa segala macem. Iya kan. Tapi by the way Anak Urban, gue gak bakal ngobrol-ngobrol yang kayak apa ya, santai-santai juga. Tapi nanti juga bakalan ada sesuatu yang dibahas ya. Betul dong. Pasti dong. Kalau kamu tahu ngelihat media sosialnya di mana? Banyak sih ya. Banyak. Jadi EJPs aja lah. EJPs aja ya, EJPs Entertainment. Betul. Ya Anak Urban ya. Dan gak cuma pegang satu, banyak banget juga kan. Betul. Apalagi Ada. sekarang kan Iya. yang kita lagi Garap. Garap Iya. itu adalah si festival. Festival Anak Urban. Siapa coba Anak Urban yang udah pernah nonton juga, yang udah pernah datang ke acaranya Festival. Ya kan, Festival Anak Urban ya. Dan sekarang yang udah ketiga. Betul. Tapi gue sebelum kesana ya, kayaknya mau nanya dulu deh buat Kak EJ. Ya. Akhir-akhir ini sibuknya ngapain Kak? Ya sibuk ngurusin itu. Iya bener Baca. ya. Sibuk banget Anak Urban. Tapi berarti kalau misalnya dari persiapannya udah berapa persen tuh? Ini kan kita udah Hamin 4 malah Hamin ya. 4 iya, Hamin 25 Januari Betul, ya. Hamin 4. Jadi emang semua fokus Iya. ke sini. Terus si persiapan itu kita sebenarnya udah tinggal gas sih. Tinggal gas ya. Tinggal gas. Berarti semua udah aman ya. Udah aman. Udah Tapi aman. masih bisa beli tiket kok ya kalian. Beli tiket itu biasanya sampai kapan berarti? Kita Sampai itu- OTS ada OTS. OTS itu tergantung penjualan. Kalau Oke. misalnya tanggal 24 misalnya udah habis ya berarti nggak ada OTS. Nah itu dia Anak Urban. Kalau misalnya kamu nih pengen banget ya, pengen tahu banget Anak Urban acaranya tuh kayak gimana sih, ada keseruan apa, makanya kamu cek juga media sosialnya ya. Betul. Di EJ Peace Entertainment Betul. ya. Kalau mau beli tiket di websitenya ya, Nah. di ejpicentertainment.com. Iya. Oke, berarti ini Peace Festival 3. Ya. Festival 3 yang sebenarnya itu udah berjalan dari tahun 2023. 2023, 2024 Betul. dan 2026. 26. Harusnya 2025 kan. Oke, harusnya 2025. Nah, boleh tahu mungkin dikasih tahu juga sama Anak Urbannya kayak kenapa kok 2025 kok keskip tiba-tiba Oke. gitu. Jadi 2023 itu kita festival pertama itu adalah lomba monoret pertama di perkabaretan ya. Oke. 2024 itu kita bawa Ko Ernest sebagai juri. Oke. Terus Gede juga ya? Lumayan. Nah, 2025 Iya. itu tadinya kan kita pengennya di Agustus, cuman Oke. setelah kita diskusi kita pengen si festival ini Iya. lebih selalu ada inovasi, selalu ada hal yang baru. Oke. Nah, akhirnya kita memilih venue-nya di Sabuga. Sabuga. Jadi ini adalah festival kabaret termegah bisa disebut karena belum pernah ada festival kabaret di Sabuga. Di Sabuga. Betul, nanti di Iya. sana juga gestarnya ada Tensi, ada Changcuters, ada Rocket Rockers itu Iya. tuh belum pernah ada di kabaret. Jadi kita Iya. memang pengen kabaret itu lebih bisa Iya. dikenal lagi gitu. Oke, berarti kalau misalnya perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya sama Oke. yang sekarang tuh salah satunya venue ya. Betul. Venue-nya beda. Tapi kalau misalnya dari konsepnya mungkin ada Dari- yang sama, ada gimana? Oke, kalau dari konsep Iya. sih kita sebenarnya gabung sekarang malah Iya. jadi barengan festival kabaret dan festival musik. Oke, Jadi kenapa tuh? kalau kemarin itu kan kita cuman festival kabaret, gestarnya Iya. itu 1, 2. Oke. Kalau sekarang kita gestar 8. Damn. Si kabaret
timnya tuh 15 Kabaret dan Monoretnya. Oke. Jadi ini lebih padat lagi dan lebih kita coba kejar lebih rame lah dengan gestar-gestar yang sekarang ada. Soalnya tadinya sih ada beberapa band juga yang lagi rame juga di sekarang, cuman memang waktunya nggak bisa. Jadi bisanya hanya segini, cuman segini juga harusnya sih dalam tahap Kabaret udah megah lah, udah gokil lah udah itu. disebut festival musik beneran juga Iya, gitu. udah ada maksudnya beberapa musisi anak urban yang mungkin kamu juga nggak asing ngedengernya. Betul. Iya kan? Tapi berarti sebelum-sebelumnya belum ada konser ya? Belum Kan? Sebenarnya ada performance waktu itu cuman performance doang kayak Mawang. Oh gitu. Iya, jadi belum ada gestar nasional lah. Iya, Gitu. berarti akhirnya ada tuh di tahun ini gitu ya. Biar maksudnya ya improve aja, ya kan, Betul. improve aja dan lebih luas aja gitu anak urban. Mungkin kamu juga yang pengen ngelihat anak urban ya acaranya seperti apa, makanya anak urban cek juga media sosialnya. Terus kamu juga bisa dari sekarang ya. Betul. Untuk beli tiketnya. Cepet-cepet ya, bisi kaburu beakeun. Ancam aja Kak, kata aku mah. Ya, tapi kalau misalnya dari dari acaranya sendiri ya, berarti ini tuh sama ngerayain juga ya kalian 8 tahun ada. Betul. Berarti. Oke. Itu salah satu hal yang bikin si ini jadi Januari kan, Festival 3.0 ini jadi Januari karena IJBIS itu ulang tahun di tanggal 9 sebenarnya. 9 Januari. Betul. Oke. Cuman kita pengen bikin acara juga gitu. Udah aja satuin sama festival gitu. Gitu. Makanya kita milih venue, milih gestar-gestar dan lain-lain itu biar sekalian ngerayain si IJBIS ini. Oh gitu anak urban. Tapi jauh sebelum itu ya, kita mau nanya juga. Kan ini tuh acaranya sebenarnya awal-awal kan acara kabaret sebenarnya kan. Tapi kenapa yang dipilih adalah acara kabaret gitu? Oke, karena IJBIS itu anak kabaret. Oke. Kita itu anak kabaret semuanya. Kamu tau gak sih? Aku punya teman, katanya kamu itu adik kelasnya dia. Wah iya? Iya. Iya gitu? Iya beneran. Di mana 11? Iya 11. Tapi dia sekarang udah gak ada di Bandung. Oke. Ya aku dari SMA kabaret. Iya, katanya dia kamu anak teater dan kamu katanya menonjol banget. Jadi orang-orang pada tahu kamu gitu. Iya, berarti emang dari SMA. Dari SMA ikut kabaret. Betul. Aku dari SMA kabaret, setelah SMA aku ngelatih juga. Oh, gitu. Jadi IJBIS itu mereka itu murid-murid sebenarnya. Oh iya. Jadi aku alumni, yang lain pada masuk sebenarnya, baru pada masuk gitu. Tuh. Anak-anak tuh. Baru tahu aku loh anak urban. Mungkin anak urban yang lagi dengerin kita juga baru tahu ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya kamu mau ngeliat secara visual anak urban ya di www.urban1063fm.com. Jangan ganti-ganti, channelnya ada di 106,3 FM. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya Kak EJ ya. Makanya kamu jangan kemana-mana. Pantengin terus anak urban di Urban Talk ya barengan kita sama Kak EJ dari IJBIS Entertainment. Bandung, bersiaplah untuk sebuah perayaan. Festival 3.0. Bersiaplah untuk kemeriahan yang luar biasa. Festival kabaret termegah bertemakan superhero, anniversary IJBIS Entertainment, dan festival musik paling ditunggu. Dimeriahkan oleh dan juga dibintangi oleh berbagai artis lainnya. Minggu 25 Januari 2026. Dapatkan tiketnya hanya di ijbisentertainment.com. Ada korban. Kalau misalnya kamu barusan denger lagi di laundry, lagi di laundry. Itu 3 lagi di laundry, masih basah. Oh gitu. 3 temennya maksudnya anak urban ya. Video anak urban. Balik lagi barengan kita dan Kak EJ anak urban yang pastinya di Urban Talk ya, nemenin siangnya kamu. Kalau misalnya kamu lagi makan siang mungkin atau
sekarang udah balik kerja lagi anak urban, semangat ya. Setengah hari lagi kamu bakalan pulang. Jadi sambil nunggu kamu anak urban sambil kerja segala macam, mending dengerin kita berdua ya. Betul. Bener, Wajib. Wajib. Yang wajib bukannya ibadah. Ya itu mah jangan dibawa ke sana dong. Jangan dibawa ke sana dong. gitu ya. Ya pokoknya anak urban biar kamu terhibur aja gitu. Dan ngasih tahu juga buat anak urban kalau misalnya nanti anak urban ya di tanggal 25 Januari 2026 bakalan ada acara yang namanya Festival 3.0. Betul. Yang udah di ada Sabuga ya. Di Sabuga Bandung gitu ya anak urban ya. Kalau misalnya dari tadi anak urban kita udah ngobrol-ngobrol lumayan lama gitu ya. Kita mau nanya dong sebelum itu. Boleh? Tadi mana lu lupa. Apa tuh? Enggak. Nanyanya tadi waktu ini sih lagu sih. Iya, tadi ya kita kan ngobrol-ngobrol juga ya anak urbannya biar akrab. Nah, kalau misalnya kita lihat anak urban ya di media sosialnya gitu ya, EJPS kan nggak cuma bikin konten doang ya kan. Betul. Terus juga sekarang ada bikin agensi juga. Bisa disebut agensi nggak sih? Bisa disebut agensi. Ada naungan-naungan di bawahnya juga anak urban, musisi-musisi ya kan. Terus juga ada kafe juga, produksi konten segala macam, musik juga ya. Tapi kalau misalnya dari acara festival 2026 ini sekarang ya, kenapa si festival ini diadainnya di Januari? Oke. Ini masukin rangkaian ulang tahun kalian. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kemarin sih ngitung jangka waktu dan justru malah Januari ini terlalu mepet sebenarnya, masih mepet ternyata gitu ya. Cuman memang kita komitmen buat sekalian ulang tahun. Karena festival ini kan proyek kita untuk membuat acara yang lebih besar. Karena memang rencananya ya aku callback yang tadi ya, rencananya kita memang mau fokus di event juga. Jadi udah ada tim eventnya juga yang profesional buat bikin event-event lain. Jadi bahkan kita udah siapin per tahun itu 3 event besar. 3 event besar. Betul, 3 IP baru. Oke, salah satunya musik. Betul. Atau ada festival, yang kedua ada di fashion, yang ketiga ada di yang fokus musik. Oh gitu, banyak juga ya. Repot gak sih? Ya kalau sendirian mah repot, makanya harus banyak orang. Benar. Tapi dari awal sebenarnya EJPS tuh udah 8 tahun. Betul. Sekarang udah 8 tahun. Tapi kenapa sih harus kabaret? Aku masih penasaran tahu. Walaupun aku tahu gitu ya anak urban ya. Emang Kak EJ itu hidupnya nggak lepas dari kabaret dari SMA. Iya kan? Betul, kenapa harus dilanjutin? Karena mungkin gini, kabaret itu adalah sesuatu yang sebuah seni yang belum dikenal secara luas, banyak hanya di Jawa Barat ya sekarang. Terus nggak ada orang yang ngangkatnya. Jadi kebetulan saya sekarang ada kesempatan sebagai konten kreator lah, influencer. Jadi kita coba untuk naikin si kabaret ini dengan movement kita gitu. Makanya gimana ya, karena mungkin si kabaret itu nggak beda jauh sama teater, sama drama musikal. Jadi saat kita mencoba untuk ikutan, itu tuh nggak bisa keluar gitu, kayak yang kecanduan. Bener, kayak yang bener-bener kalau nggak kabaretan tehnya anjir bosan. Jadi emang udah hidupnya di situ ya, passionnya di situ berarti ya. Malah itu jadi escape kan. Makanya sampai sekarang terus kabaretnya masih tetap dinaikin karena itu juga bisa jadi USP kita. USP event-event kita gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin kabaret waktu zamannya kayak EJ masih sekolah gitu ya sampai sekarang, apa yang paling ngebedain? Atau mungkin dari segi penontonnya, apakah masih banyak yang nonton segala macam gitu sampai akhirnya dibikinlah festival ini digabungin sama konser, jadi biar orang-orang tuh mungkin lebih pengen nonton dan penontonnya menjadi lebih banyak gitu. Jadi emang kabaret itu malah sekarang jadi lebih maju sih ya, yang saya rasa. Memang distribusinya belum lebih luas. Cuman lebih maju itu kita mulai ke digital visualnya, terus emang mulai anak-anak kabaret itu lebih saling support untuk di si sosial media biar ya intinya kalau sekarang dilihat kabaret ini sih harusnya sih sebentar lagi tuh dikenal lo banyak orang gitu. Karena orang-orang yang udah jadinya ya kayak orang-orang yang sekarang udah settle itu tuh udah mulai balik lagi untuk
ngebangun si kabaret ini bisa lebih luas gitu. Oke. Itu ya anak korban ya. Apalagi nanti di tanggal 25 Januari ya. Betul. Di Sabuga. Anak korban bisa ngelihat anak korban secara langsung ya kabaretnya nanti bakal kayak gimana keseruannya. Oh iya aku belum nge-spill temanya ya, belum ngobrolin temanya. Ya. Jadi kalau festival kali ini tema kita adalah superhero stage. Superhero stage. Betul. Kenapa tuh? Jadi kita tuh kabaretnya itu bawain cerita tentang superhero. Superhero yang ada di Indonesia atau? Bebas. Oh bebas. Pokoknya harus superhero. Iya. Yang kan kita itu festival itu kan peace ya, peace itu damai. Damai. Kan? Jadi emang si slogannya itu adalah powerful and peaceful. Powerful and peaceful itu dari pertama berarti ya si festival ini ya? Oh enggak, yang ketiga ini. Oh yang ketiga Karena aja? Yang ketiga ini baru nih si temanya kan ganti-ganti setiap tahun. Nah terus untuk monoretnya itu kita temanya villain. Villain. Karena monoret kan sendiri. Iya sendiri. Terus villain itu biasanya solo kan. Solo, oke. Gitu. Oh, jadi gitu ternyata. udah pasti kalau pertunjukannya kan kita QC juga. Itu udah pasti seru sih. Bayangin ya maksudnya dalam satu event itu kalian bisa nonton kabaret itu 15 biji ya. 15 biji banyak banget korban. Musik-musik. Iya. Ya pokoknya bakal puas lah di tanggal 25 itu untuk penonton gitu. Nah tapi kalau misalnya dari acaranya sendiri berarti dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kita tuh open gate dari jam 8, mulai itu jam 9. 8 pagi? 8 pagi, 9 pagi sampai 11 malam. 11 malam ya, wah itu mah emang berarti padat banget ya. Padat banget. Sehat-sehat panitia, ya Allah ya. Maksudnya kalau misalnya dia jadi panitia ya, dari apa namanya sebelum acara kan udah nyiapin segala macam, bikin apa ya anak korbannya sampai nanti pasca acaranya juga anak korbannya tetap harus ya kata gue mah anak korban. Nih kan kalau misalnya dilihat ya cuaca kan lagi mendung-mendung begini, gue mah bilang aja buat panitia-panitia IJPS festival gitu ya anak korban ya. Semoga sehat selalu. Iya pasti repot tuh. Tapi repot tenang aja. Kenapa tuh? Tenang karena kita kan 14 jam acara. Tapi kita di indoor. Oh di indoor. Jadi aman. Aman ya, nggak kehujanan ya. Nggak kehujanan anak korban. Nggak kepanasan, nggak kehujanan, nyaman lah. Nyaman. Pokoknya apapun yang dilakuin dari panitia buat kenyamanan penonton. Betul. Buat kenyamanan pengunjung ya anak korban ya. Tapi kalau misalnya anak korban nih yang baru dengerin kita berdua, pasti kamu nggak tahu juga kan, belum tahu nih line up-nya siapa aja. Tadi udah sebenarnya udah di mention juga, di spill juga. Cuma mungkin boleh di spill lagi. Oke. Jadi selain 15 kabaret itu kita ada 8 performance musik ya. Yang pertama itu ada Tone Waves. Tone Waves, terus ada Batas Langit. Dan Papilonia. Jadi itu tuh band baru dari EJPIS. Ada juga Koko, girl groupnya EJPIS. Terus EJPIS-nya pun bakal show di situ. Setelah itu ada Rocket Rockers. Ada juga awarding night. Jadi awarding night ini adalah pengumuman hasil kabaret tapi dibawakan dengan kabaret oleh EJPIS. Jadi kita berempat main kabaret nanti guys. Berempat kabaret. Kita main kabaret. Ih, penasaran gak sih ada korban? Nah, setelah itu puncaknya ada Tensi dan Changcuters dan Anti Normal ya. Anti normal ya. Itu ya anak korban nih beberapa line up-nya bisa kamu cek juga anak korban di media sosialnya ada di EJPS apa sih tadi? Entertainment. Nah, itu dia anak korban ya. Tapi kalau misalnya dari tiketing. Tiketnya sendiri berapa tuh? Kita itu start dari 100.000 ya. Kalau sampai 175.000 itu VIP. Jadi kalau VIP duduk terus di depan di tengah. Gitu ya. Berarti dua nih. Ada 4 kategori, ada festival, Cat 1, Cat 2 dan VIP. Wih, kayak lagi nonton konser K-pop lo tahu enggak Nurban? Betul. Ketawa nih. Iya. Karena kan emang luas ya, jadi layoutnya ya. Biar semuanya terbagi dengan jelas gitu. Oke. Tapi menurut Kak Ija sendiri ya, apa dari rangkaian acara nanti yang ada di Festival 3.0 yang paling ditunggu-tunggu? Sebenarnya kalau yang aku pengen banget orang nonton dan untuk nge-callback bahwa kita anak kabaret adalah awarding night sih. Karena kita beneran main kabaret lagi gitu berempat gitu. Tapi terakhir main kabaret berempat. Kapan tuh berarti? Udah lama atau? Terakhir kita udah lama banget. Udah lama banget. Wah, udah 2017
17, Wah. 16 gitu. Udah lama banget. Ih, gimana persiapan itu? Repot gak sih? Atau harus ada yang kayak gimana gitu? Sebenarnya belum latihan sih sampai saat ini. Ya Allah. Nah, kalau kita soalnya gini kan main kabaret itu memang susah itu di koreografi dan lain-lain. Kalau kita sih sekarang lebih ke baca skrip, terus audionya didengerin, udah itu latihannya sebenarnya Amin 2 sih. Amin 2 nanti. Gak Amin 2, Amin 3, Amin 3 sorry. Amin 3. Percaya diri ya? Sebenarnya karena memang kerjaannya lagi banyak kerjaan. Lagi banyak kerjaan. Harus ngerjain ini itulah. Gitu jadwalnya banyak ya, bentrok lumayan, jadi kayaknya H-3 tuh baru latihan. Tapi kalau dari segi kita baca skrip dan lain-lain itu udah lama. Jadi kita udah tahu lah kita mau ngapain. Kita bener-bener. Sampai kostum kita nyari sendiri, kita pengen nyari sendiri gitu. Oh gitu. Ya pemain lama begini anak korban ya. Dikasih waktu gampang mepet-mepet kita mah pasti bisa gitu ya kan anak korban ya. Tapi kalau misalnya menurut KIJ gitu ya, festival itu kan lebih ke apa ya? Ada musiknya juga gitu ya. Ada seninya juga kan kabaret gitu ya, atau ruang nongkrong kreatif sebenarnya. Jadi kalau festival sih udah pasti kita mah kita bukan creative space ya. Kita itu entertainment space. Jadi kita pengen menyuguhkan hiburan. Jadi untuk penonton terus ya mungkin brand-brand dan lain-lain itu kita menyediakan hiburan yang berbeda lah. Terus dengan si quality controlnya juga yang lumayan kuat lah kita untuk di kabaretnya ya. Terutama karena sebenarnya yang pengen kita highlight itu kenapa kita undang gestar itu pengen penontonnya tuh nonton kabaret juga gitu. Iya, siapa tahu anak urban ya buat kamu yang emang fans salah satu dari musisi. Betul. Terus pengen nonton musisi kamu tapi dengan apa ya? Berbeda gitu anak urbannya. Nah salah satunya ini kamu bisa anak urban ya, langsung aja beli tiketnya sekarang. Langsung ya. Kabar ubeakeun ayo. Beli tiketnya sekarang anak urban di websitenya ada ya. Websitenya apa? Ada di ijpsentertainment.com. ijpsentertainment.com anak urban biar kamu gak ketinggalan. Tadi ada 4 kategori ya. Betul. Tuh ada yang cat 1 festival. Festival, cat 1, cat 2 dan VIP. Nah itu dia anak urban. Nanti bakalan ngobrol-ngobrol lagi anak urbannya, ngebahas tentu aja dengan Festival 3.0 anak urban. Jangan kemana-mana, masih ditemenin barengan kita dan yang pasti sama kayak aja anak urbannya di Urban Talk. Urban 106,3 FM Radio Visual. Halo anak urban, balik lagi sama Gita dan EJ di Urban Talk ya. Sekarang aku hostnya ya. Gimana kita perasaan? Enggak dong. Kebolak ya Pak ya. Kebalik. I'm sorry. Anak urban masih ditemani sama Gita dan Kak EJ anak urban ya. Kalau misalnya kamu anak urban mau ngelihat secara visual seperti biasa, ada di www.urban1063fm.com dan kita juga live juga ya anak urban ya di TikTok di cerita.urban. Kalau misalnya kamu anak urban yang pengen nanya-nanya ya terkait tiketing mungkin atau performance-nya anak urban ya boleh di 0811 221063 dan kebetulan ini udah ada anak urban juga tahu yang nanya. Kita buka ya di WhatsApp ya anak urban ya. Ini dari Hilman katanya, saya Hilman dari Dago mau tanya dong sama Kak EJ, kalau dari tiket ada promo nggak? Misalkan, kalau bawa selingkuhan berapa, bawa cewek sendiri berapa, nuhun Kak EJ ya? Hilman, kamu mah Hilman itu pasti nggak apa-apa sih, Hilman pasti nama palsu sih. Kalau nanyanya itu pasti Hilman nama samaran ya. Ya Allah, itu gimana tuh tiket ada promo atau enggak? Promo tiket itu banyak ya. Iya. Promo tiket terutama kalau belinya banyakan ya. Tapi kan ini ngomongin kalau bawa selingkuhan atau bawa pacar sendiri lebih baik bawa dua-duanya sih ya. Jadi bisa pakai bundling tiket bertiga. Nah itu ya, oh ternyata ada bundling juga ya. Bundlingnya bundling berapa aja berarti? Bundling itu tuh pokoknya ada bertiga, ada berempat, ada berlima. Nah kalau mau spesial harga khusus itu kita ada live di Instagram Festival. Oh gitu. Setiap hari ya sampai hari H. Oh gitu. Itu ada promo-promo juga. Oh, kalau misalnya di TikTok? Di TikTok itu kita belum, soalnya kalau di TikTok jualan nanti kena ban. Oh gitu ya anak urbannya. Berarti kalau ya. Misalnya kamu pengen dapat promo, kamu bisa ajak teman-teman biar dapat tiket yang bundling. Betul. Atau kamu join aja ke live Instagramnya ya. Festival. Betul. Nanti ada jadi di sana dijelasin juga, bisa nanya juga promo-promo yang relevan buat kalian yang mana gitu. Kalau nonton banyakan sih itu pasti lebih murah. Tuh, kan patungannya juga lebih murah ya. Iya.
bener ya. Kenapa Iya dong. diomongin lagi ya? Ya biar ini aja, biar apa kek ya ada korbannya. By the way, Kak EJ, dari tadi kan kita udah ngebahas tentang apa venue-nya yang Yeah, udah berubah karena akhirnya di betul. Sabuga, terus juga live performance-nya dari line up-nya siapa aja anak korban. Terus ini di acaranya anak korban ya, kalau misalnya kamu belum tahu, acaranya ada di tanggal 25 Januari 2026 anak korban ada di Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga ya. Acaranya dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Betul. Nah, itu hari apa sih Kak? Itu hari Minggu. Oh, itu hari Minggu ya? Minggu. Nah, itu kalau misalnya kamu bingung anak korban ya, Sabtu Minggu mau kemana, datang aja ke Festival 3.0. Betul, Sabtu ikut JR aja nggak apa-apa kalau mau ikut. Ya jadi orang dalam dong kalau kayak gitu. Ya, tapi kayaknya yang mau dibahas sekarang adalah tentang performance-nya. Tadi udah disebutin. Oke. Kalau misalnya EJ nanti EJ Peace nanti bakalan ini ya, ada awarding night juga. Oke. Nah, gue pengen tahu tuh gimana konsepnya kalau buat EJ Peace-nya sendiri. Aku pengen sambil nge-video ya. Boleh, tenang aja. Ini kan direkam ya. Kalau misalnya minta recordnya juga bisa. Oh boleh ya? Bisa, tapi boleh 50.000. Waduh. Gak tuh bercanda ya ada korbannya. Tapi itu full nggak 20.000? Hah? Full 50.000? nggak? Oh 50.000. Oh 20.000 mah setengah. Iya, 25 lah setengah. Oke, jadi Oke. untuk performance di festival ini bakal kan kita itu merayakan ulang tahun juga ya. Iya. Jadi kita pengen nostalgia sedikit. Jadi EJ Peace itu bakal perform parodi Blackpink. Ya, nanti ya. Kita flashback nih. Bakal perform parodi Blackpink, itu udah lama Iya. banget kita nggak lakuinnya Iya. dan kita pengen ngerayainnya dengan cara mengingat yang dulu. Oke. Dan perjalanan EJ Peace dari parodi Blackpink sampai ke sekarang gitu. Bahkan nanti ada kita ada surprising di akhir sebelum di akhir performance EJ Peace-nya. Pokoknya ini sih seru sih ya, maksudnya untuk si EJ Peace performance-nya. Jadi aku tuh ngerasa wah baiklah ini mah emang asik-asikan lah gitu. Ya gitu. kalau awarding night-nya itu tadi kita bakal main kabaret berempat dengan cerita ya pasti superhero karena temanya superhero. Jadi kita di sini bakal bener-bener perform sebagai anak kabaret gitu. Oke. Jadi kita pengen ngeliatin bahwa ya selama ini tuh kita cuma ngomong anak kabaret tapi kita belum liatin ke orang-orang kita main kabaretnya seperti apa. Tapi kalau misalnya dari festival yang sebelum-sebelumnya, itu kalian nampilin kabaret juga atau enggak dari EJ Peace-nya sendiri? Kita perform lagu aja biasanya. Oh gitu. Nggak Baru pernah. di Januari ini. Betul, baru di festival gitu. ketiga ini kita nampilin, kita bawa kabaret aja, kita main kabaret Main lah. kabaret. Dan bawa anak-anak semangat sih. Semangat ya, karena kalian udah lama kan. Tadi Udah terakhir lama. 2017 coy, itu udah lama banget. Betul. Gue kalau penari balet ya anak korbannya udah kaku semua nih badan. Ih, kata gue. Kakinya udah gak bisa gini ya. Udah gak bisa begini. Itu begini. Gak tau kan begini gimana, makanya, makanya. nonton visualnya Urban Radio ya. Iya, coba-coba ngomong lagi. Makanya kalau mau tahu kayak gimana gini itu, Iya. langsung aja lihat visual Urban Radio di www.urbanradio. Gak tahu sih, lanjutin coba. di www.urban1063fm.com ya anak Di korban. situ ya, Iya. makanya. Terima kasih sudah membantu. Ya, Ya, jadi aku juga belum mention, jadi dari dulu itu kan aku itu kabaretnya di Teater Nuansa. Oke. Jadi Teater Nuansa itu memang teater tapi di kabaret juga. Oke. Nah, Teater Nuansa ini adalah teater aku dulu di SMA dan sekarang itu festival ini tuh jadi dari awal sih, dari awal itu collab sama Teater Nuansa itu tuh Teater Nuansa butuh proker. EJ Peace juga butuh proker, jadi kita samain. Ketemu lah ya benang Betul. merahnya tuh. Ya udah, gimana kalau misalnya kita kolaborasi aja? Betul, kebetulan anak teater nuansa, saya itu anak teater nuansa dan anak EJ Peace juga ya. Iya. Nah, EJ Peace juga, EJ Peace yang berempatnya sampai yang kerjanya banyaknya juga dari anak nuansa juga. Oh, dari anak nuansa juga. Betul. Ini mah kayak kita double job gak sih? Double job kan. Jadi nya budak nuansa, tete budak EJ Peace kene budak nuansa kene. Nah, gitu. itu dia. Tapi kalau misalnya buat KJ sendiri, kita mau nanya, apa momen yang paling ditunggu-tunggu di Festival 3.0? Sebenarnya sih kalau disebut ditunggu-tunggu sih nungguin semuanya, Semuanya. ya. Aku yakin sih, aku kan mau nonton
monoret dari awal, menonton dari pagi sampai beres. Iya. Ya kemudian prepare terus untuk show. Jadi sebenarnya nggak ada spesifik mau nungguin apa. Yang pasti mah pengen cepet-cepet hari H lah. Cepet-cepet hari H. Cepet-cepet beres gitu sebenarnya. Karena nggak sabar. biar bebannya udah Dan itu aduh berat banget sih, maksudnya emang kita melakukan ini tuh benar-benar dengan sepenuh hati lah ya. Bener, dari segi venue, artis dan lain-lain pun kan untuk kabaret tuh kita melakukan hal seperti ini tuh mungkin disebutnya berlebihan gitu, tapi kita tuh pengen anak kabaret itu punya wadah yang lebih bagus lagi gitu. Lebih luas, lebih bagus. Betul. Dan merasa kayak kabaret tuh tetap eksis kok. Dan Betul. banyak yang nonton kok, banyak yang menikmati kok gitu ya ternyata ya. Tapi kalau misalnya buat KJ sendiri ya, boleh dong. Boleh apa? Boleh. Sabar nih, saya masih pikir nih. Dia mau coba ngomong sesuatu kalimat apapun itu ya buat temen-temen dari buat temen-temen di EJPS Entertainment, mungkin bilang makasih karena udah jadi panitia segala macam dengan segala hal-hal yang harus direlakan ya pasti ya. Boleh? Boleh. Yuk. Ya kalau aku sekarang ya di EJPS posisinya untuk ke anak EJPS-nya itu makasih banyak karena tetap support ya. Karena ini tuh salah satu ambisi aku, salah satu hal yang emang aku pengen dan anak-anak itu selalu mengikuti dan support gitu. Meskipun di sisi lain anak-anak ada yang ngasih tahu bahwa ya ini tuh takut jadi obsesi yang terlalu tinggi lah gimana. Ya intinya di samping aku ya. Terus buat panitia festival sih makasih juga kuat-kuat ya, karena ini udah bentar lagi. Tapi kalau kita udah beres sih, aku harap semuanya merasa puas dan bangga telah membuat acara ini. Dan kita kerja lagi. Kalau volunteer festival malah banyak anak SMA. Oh gitu. Banyak, sekitar 100 orang tuh anak SMA. Itu banyak banget tau, 100. 200 volunteer tuh. 200 Kak? Banyak banget Kak 200 Kak? Gak apa-apa lah, jadi kalau misalnya ada yang kosong-kosong diisi panitia minimal. Iya bener-bener iya. Tapi berarti di dalamnya itu gak cuma ada konser, tapi katanya ada kuliner juga, bener gak? Betul, ada gitu. Udah pasti kan kalau stand itu ya bazar itu dari sponsor ada dan ada beberapa UMKM juga, ada beberapa brand juga yang pasti karena kita kan acara 14 jam ya. Makanya tuh bisa ngopi-ngopi wae gitu. Masa kagak makan anak korban gak mungkin ya. Kagak isoma bentar, minum. Enggak apa-apa ya. Ya isoma anak korban, coba kalau misalnya 14 jam itu kamu gak makan gak minum cungkring. Puasa ya bener. Puasa itu namanya anak korban. Tapi thank you ya. Apa Thank you, thank you udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Kenapa kok dia loading ya? Belum makan siang. Belum makan siang sih bener. Siang tuh ya. Thank you udah diajak ngobrol-ngobrol. Semoga. Makasih juga ya buat Urban ya. Iya sama-sama. Semoga Festival 3.0 ini lancar. Amin. Dan nextnya mungkin penontonnya lebih banyak. Amin. Terus musisinya lebih yang legend kalau bisa Dewa. Oh, aduh, nanti saya bawa second hand aja ya. Second hand serenade, ya Allah itu mah band lama banget. Kalau enggak Steve Aoki ya. Steve Aoki ya elah kata gue teh anak korban. Jadi anak korban, tapi gue ingetin lagi juga ya buat anak korban ya. Kalau misalnya kamu mau anak korban nonton acaranya ada di Sasana Budaya Ganesha anak korban di Sabuga di tanggal 25 Januari 2026. Ya, ini kabar competition juga ya kan. Betul. Ada hiburannya, musisinya juga banyak anak korban, ada The Changcuters, terus ada Torn Waves, Tensi, EJPS, yang pasti ada Rocket Rockers juga, Batas Langit, Papilonia, Koko, banyak. Betul. Ya. Ada yang belum kesebut belum? Anti normalnya anti juga. Anti normal anak korban banyak banget. Pokoknya kalau misalnya kamu pengen acara hiburan yang gak cuma seru-seruan aja tapi bikin kamu ketawa anak korban ya. Sekaligus nonton pertunjukan seni. Nah itu dia, nonton pertunjukan seni kapan lagi itu ya. Kolaborasi banyak banget itu ya. Betul. Thank you banget loh Kak EJ. Semoga acaranya lancar. Anak Urban dan Urban Radio, terima kasih sudah memberikan ruang untuk festival ya. Oke, sama-sama. Ditunggu ya nanti di festival. Oke, dan ditunggu kan next projectnya dari EJPS ya. Anak Urban, thank you Anak Urban udah ngikutin kita berdua Anak Urban ya 1 jam ini. Kita harus pamit, sampai ketemu di Urban Talk selanjutnya. Bye.
Urban Radio.